Salam, saya advokat Dr. Togas Tumorang. Kali ini kita coba sedikit bercerita atau menyampaikan pendapat terkait seorang yang sedang fenomena minggu-minggu ini, yaitu bernama Bunda Korla. Bunda Korla ini menjadi perbincangan itu di awal Oktober 2022. Nah, di mana seorang Bunda Korla itu dia tinggal di negara Jerman dan kebetulan dia sampai saat ini mungkin masih warga negara Indonesia, sehingga kedatangannya dia itu betul-betul membuat keriuhan, kegaduhan, dan banyak sekali orang-orang yang sangat mengeluh-ngeluhkan daripada sosok Bunda Korla. Kebetulan kedatangannya dia kali ini membawa tema meet and greet, yang memang kita tahu ada beberapa artis yang dekat dengan dia itu mencoba membawa atau menghadirkan Bunda Korla yang selama ini yang hanya bisa dilihat oleh terutama kita ya di Indonesia itu melalui media sosial, di mana Bunda Korla sering sekali melakukan live. Namun menurut pendapat hemat saya, di dalam live-nya itu terlalu sarkais, terlalu vulgar, dan ini sangat disayangkan karena orang tersebut yang bernama Korla sesungguhnya itu datang ke Indonesia untuk dijadikan sebagai seorang entertain, sebagai seorang artis atau sebagai diva dengan panggung yang benar-benar gemerlap. Nah, ini yang kita sangat mempertanyakan, bagaimana mungkin seseorang yang biasa dengan gaya vulgarnya, dengan sarkasnya itu bisa dipanggil dengan sebutan Bunda. Karena kenapa? Bunda di dalam orang Indonesia pada umumnya itu adalah sosok atau figur seorang wanita yang mempunyai anak-anak, yang melahirkan anak-anak, dan anak-anaknya itu melihat sosok ibunya yang dipanggil Bunda, itu adalah sosok yang betul-betul dikultus untuk sangat dihormati, karena Bunda itu adalah Bunda yang lemah lembut, yang santun, yang bersahaja, serta berpakaiannya betul-betul tidak seronok. Itu yang bisa ada kata-kata yang menggunakan Bunda. Nah, terhadap Bunda Korla, saya rasa dengan menempatkan kata Bunda itu tidak pas, tidak tepat. Karena kenapa tadi? Dia biasa di media sosial dengan gaya vulgar, dengan sarkasme, dengan celoteh-celoteh yang diduga ada kandungan-kandungan pornografinya, dengan lantang disebutkan, bahkan juga hal-hal yang memang kita sebagai orang timur itu sangat malu mendengarnya, tapi dari sosok orang ini bisa tercetuskan. Nah, ini yang kita sangat sayangkan. Karena kenapa? Kita perlu juga mengetahui bahwa yang melihat dan yang menonton itu kan tidak hanya orang-orang dewasa saja. Oke, hiburan, tapi hiburan yang bagaimana? Kalau hiburannya memang kelihatannya senonoh atau sarkais atau hal-hal yang memang bertentangan, kan itu juga bukan hiburan namanya. Ada aturan-aturan yang memang harus kita jaga, terutama ada di kita, yaitu terkait masalah undang-undang pornografi, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008. Ini kan jelas ada aturan hukum yang melekat. Nah, kita mohon juga di dalam berkata-kata kita perhatikan dan kita himbau juga
agar kayak model institusi yang namanya KPAI juga mohon diperhatikan apakah dari sosok ini memang pantas dilulukan menjadi seorang entertain, seorang diva. Nah, lagi pula kalau memang dia mau terjun betul-betul pure menjadi seorang artis atau seorang entertain, gunakanlah cara-cara yang lebih beretika, yang beradab, ataupun yang santun. Nah, itu yang bisa kita sampaikan, sehingga mudah-mudahan dengan adanya kita bicara pada kesempatan ini, supaya image tersebut jangan terlalu diagung-agungkan. Karena kenapa? Yang patut kita agungkan adalah seorang artis yang mempunyai prestasi, seorang diva yang mempunyai modal lagu atau suara yang mumpuni, bukan hanya karena goyang-goyang atau joget-joget mengadopsi lagu dangdut-dangdut masa lalu. Itu yang bisa kita sampaikan. Kalaupun ada pro dan kontra, saya Advokat Dr. Toga Situmorang hanya mengeluarkan pendapat yang memang milik saya pribadi. Terima kasih, salam santun dan jaga kesusilaan di muka umum. Salam.